Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan in-house training yang mana akan ditampilkan oleh Ibu Ellen Sihotang. Tetapi sebelum kita sampai kepada penyaji, kita terlebih dahulu berdoa agar kita ataupun acara kita ini berjalan dengan baik. Maka Bapak Ibu, kita harapkan sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini kita sudah merasa segar ya Bapak Ibu. Segar sekali Bu. Oke. Semangat Bu. Semangat lagi. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu, yang mana akan disampaikan oleh Pak Parsaoran Manurung. Kepada Pak Parsaoran, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Untuk kesempatan ini, saya sebagai ice breaking membuat pertanyaan lucu-lucu saja Bu, Bapak. Adapun pertanyaan saya, kenapa rel kereta api dijeljali dengan batu? Karena jawabannya ya. Wah, terima kasih Pak. Yang lain Bu. Kalau saya gimana? Kalau saya Ibu Ida ya, saya nggak bisa Pak, nggak bisa terjawab. Kalau saya seperti ini, kalau duit yang dibuat di bawah kereta api, semua banyak yang ngambil dan yang ketabrak nantinya itu. Wah, bagus Bu. Iya, kedua-duanya sama-sama benar Bu. Karena kalau rumput tadi dimasukkan, otomatis banyak binatang peliharaan yang mati ditabrak kereta api lewat nanti. Kalau duit pun bisa-bisa manusia juga banyak yang mati. Jadi kedua-duanya benar. Dibuat batu supaya nggak diambil orang dan untuk pemberat dari rel itu sendiri. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan ke moderator kembali. Ibu Der. Baiklah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan penyegaran sebelum penyaji menyampaikan materinya. Untuk kesempatan ini, kami sampaikan, saya persilakan Ellen Sihotang untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Pada Bu Ellen, silakan. Baik, terima kasih Bu Derhana sebagai moderator, tapi Bu Derhana emang Pak kali yang saya tuh nggak kenal ya Bu Derhana, nyebutnya sama terus. Saya Ellen Sihotang loh Bu. Oke, baik Bu, nggak masalah ya, biasa itu Bu, karena hampir mirip-mirip dia. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya akan mau coba memaparkan materi saya ya, yang sudah saya persiapkan untuk pelatihan kita ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba buka nih. Udah kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ya? Oke. Bapak Ibu, sebelum sampai ke materi saya ini kan judulnya, materi saya ini kan proses penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sepertinya Bapak Ibu ya pernah ya dengar, udah pernah mendengar kata pembelajaran, berarti ada proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang menjadi tujuannya? Inilah yang akan kita, bagaimana proses penyusunan alur daripada tujuan pembelajaran itu yang akan kita bicarakan pada saat ini ya. Bapak Ibu, untuk membuat penyusunan ataupun melaksanakan penyusunan alur daripada pembelajaran itu sendiri, itu ada beberapa langkah. Salah satu
Langkah pertama ini yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran ini, pertama sekali kita harus lihat dulu apa capaian pembelajaran dari tiap fase. Di mana capaian pembelajaran ini Bapak Ibu ya, ini dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengadakannya. Jadi kita tinggal melihat, kita merujuk dari capaian pembelajaran dulu, baru membuat tujuan pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua, kita identifikasi dulu kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelum fase yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Jadi maksudnya ini ya kita harus membuat dulu setelah kita dapat itu capaian pembelajaran di tiap fase, lalu kita buat dulu apa yang menjadi capaian di awal dan di akhir daripada kompetensi yang akan kita ambil ataupun yang akan kita tentukan. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, PPKN ya misalnya. Siswa itu di dalam capaian kompetensinya, saya ulangi, di dalam capaian pembelajarannya, siswa mampu dapat mengidentifikasi yang mana sebenarnya rumusan Pancasila yang autentik itu. Nah, begitu misalnya. Jadi dia akan membuat langkah-langkah dulu di awal dan di akhir. Artinya begini, siswa itu ditanya dulu, dibuat dulu, dia mampu menyebutkan isi daripada rumusan Pancasila sebelum ditentukan. Dan di akhirnya dia akan mampu, di akhir fase, bahwa siswa itu mampu menyebutkan rumusan Pancasila yang autentik. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu melakukan analisis setiap elemen ataupun sub-elemen profil Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ini maksudnya Bapak Ibu bahwa setiap fase itu kan harus juga mencantumkan profil Pancasila. Tetapi karena ini menyangkut pelajaran PKN bagian daripada pembelajaran Pancasila, semua isi fase itu akan merangkul ataupun akan menerapkan ke-6 profil pelajar Pancasila itu. Kemudian langkah yang keempat Bapak Ibu, bahwa untuk membentuk alur tujuan pembelajaran itu harus berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumusan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan. Kemudian langkah yang 5, Bapak Ibu, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi maksudnya di sini, sekalian ini yang langkah keempat dan kelima, setelah kita dapat kompetensi di akhir daripada, baru kita rumuskan tujuan pembelajaran itu, tapi step by step. Langkah-langkahnya itu sehingga mencapai sebuah tujuan yang akan kita harapkan di mana dilakukan untuk hari per hari, kira-kira begitu. Jadi langkahnya apa sampai menjadi pembelajaran. Kemudian langkah yang ke-6, tentukanlah lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran, di mana setiap tujuan pembelajaran itu dapat memiliki lebih dari satu lingkup dari materi utama. Jadi sama dengan ini loh Bapak Ibu ya. Kalau mungkin di kurikulum 2013 kemarin itu ya apa yang menjadi pokok bahasan dan subpokok bahasannya. Lalu kemudian yang terakhir, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran tersebut, tentukanlah jumlah mapel ataupun jumlah jam pelajaran, bilangnya jumlah jam pelajaran, bukan mapel, jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contohnya, tujuan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi pengetahuan itu 120 menit, keterampilan 480, dan sikap itu 120 menit. Jadi kalau untuk jam ini saya pikir kita merujuk kepada pembagian alokasi waktu di dalam kurikulum
operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu, saya pikir inilah materi yang saya sampaikan. Kira-kira ada yang Bapak Ibu kurang jelas di materi pemaparan saya ini, ya silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Saya stop screen dulu ya Bapak Ibu ya, seperti udah bisa ditangkap ya. Kalau kurang nanti bisa minta ditayangkan. Saya pikir itu aja dulu materi saya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya Bu. Bisa nggak? Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Ellen Sitohang yang sudah menyampaikan materinya. Pada kesempatan ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada Pak Parsaoran. Kami persilahkan sebagai yang pertama menanyakan tentang alur tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu, diberi kesempatan. Terima kasih Bu. Pertanyaan saya demikian Bu Ellen, apa itu model rupanya Bu? Itu saja Bu. Model Pak, model? Iya model. Pengertian model pada topik atau materi kita ini. Yang kubuat tadi itu kamu tanya nak ya. Iya model. Ini kan jadi Bapak ini nanti. Iya. Ya. Terus Bu. Lanjut Bu Ellen. Baik Bapak Ibu, ini tadi Pak Manurung bertanya, coba ulangin Pak pertanyaannya Pak biar lebih jelas. Pertanyaan saja, tadi ada kalimat model katanya itu tadi. Model yang dimaksud Ibu yang mana maksudnya? Oh, model pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya Pak sarannya, model pembelajarannya. Iya. Oke, baiklah. Jadi begini Pak pasarannya, ketika kita mengadakan kegiatan pembelajaran, kita kan harus membuat dulu tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu sendiri kan kita harus rancang dia. Kita rancang ya, kita rancang apa yang harus kita persiapkan di dalamnya itu, yakni bisa itu media, persiapkan sumber ajarnya, ya. Kemudian kita akan tentukan juga model pembelajaran kita ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu bisa jadi ya Pak Manurungnya bisa dilakukan dia itu melalui kegiatan daring, nah seperti itu ya Pak Manurungnya. Jadi dia dalam kondisi pandemi seperti ini, model pembelajaran yang bisa kita lakukan itu pembelajaran tidak langsung ataupun melalui jaringan, kira-kira begitu. Itu aja dulu Pak untuk pengertian model dari materi saya ini. Terima kasih Bu, sudah jelas. Baiklah, ada lagi silakan Bu moderator, kami silakan kepada Bu moderator. Terima kasih Pak Parsaoran yang sudah menyampaikan pertanyaan. Bagaimana Bu Ellen, saya boleh bertanya enggak? Oke, silakan Bu. Pertanyaannya yaitu apa isi dari tujuan pembelajaran? Oke, baiklah Bu. Seperti tadi saya bilangkan bahwa tujuan pembelajaran itu tidak lain daripada rujukan dari capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sendiri memiliki tiga komponen yang di dalamnya itu. Satu itu kompetensi, yang kedua itu konten, dan yang ketiga itu adalah variasi. Jadi ada 3 komponen yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Saya pikir itu aja Bu Darhana, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu, terima kasih Bu Ellen. Baik. Kompetensi. Terima kasih Bu Ellen. Nah, waktu juga. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu
kepada Bu Ellen, kami persilakan untuk membuat kesimpulan dari kegiatan kita ataupun materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Darhana. Ternyata akhir daripada ini waktu kita yang membuat kita harus menutup materi saya ini ya. Yang mana yang menjadi kesimpulan daripada materi saya ini bahwa tujuan pembelajaran itu sendiri terdiri dari 3 komponen Bapak Ibu. Pertama itu adalah kompetensi. Kompetensi ini yang dimiliki itu mencakup kompetensi kognitif ataupun pengetahuan, kemudian afektif dan keterampilan, kemudian kontennya dan juga variasinya. Nah kalau ini ketiga ini selalu melekat ada, dan ketika dibentuknya alur dari tujuan pembelajaran itu sendiri itu melekat. Jadi saya pikir itu dulu. Kemudian ketika penyusunan tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu pertama kita harus juga ingat fasenya ya, ada mainnya, kemudian tujuan di awal fase, apa itu juga kompetensi di akhir fase, lalu profil Pancasila, kemudian kita akan rumuskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, lalu disesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan oleh kurikulum. Saya pikir itu saja yang menjadi kesimpulan materi saya, Bu Dana. Terima kasih Bapak Ibu buat pertanyaannya, sehingga materi kita semakin kuat. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jelas sekali kesimpulannya. Oke, terima kasih Bu Ellen sudah menyampaikan materi dan membuat kesimpulan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Ellen dan juga kita sebagai pengawas bisa nanti mengaplikasikan kalau kita ke sekolah. Terima kasih mengingat waktu. Sebagai penutup, maka kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini. Bapak Ibu, doa kita mulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bye-bye. Oke.